Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman semua. Apa kabarnya? Salam sejahtera dari saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Baiklah, hari ini adalah pertemuan pertama kita. Saya sebelumnya ingin memperkenalkan diri dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Baik teman-teman, nama saya Diana Erliana Lesmana. Panggil saja saya Diana. Ya, saya lahir di Jakarta 13 Juni 1976. Sejak kecil dan hingga saat ini saya tinggal di Kota Bekasi. Pekerjaan saya dan pengalamannya: saya mendidik PAUD, pengajar di sekolah tinggi, pelatih guru, sekretaris di organisasi guru PAUD. Saya juga asesor PAUD Jabar. Saya di sini juga sebagai instruktur e-guru digital. Juga saya termasuk salah satu instruktur calon pengajar praktik guru penggerak. Dan mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa menjadi YouTuber pendidikan. Amin. Ya, itu saja perkenalan dari saya. Saya akan mulai materi kita hari ini, yaitu adalah pendahuluan. Kita pahami dulu apa sih game edukasi itu dan bagaimana membuat game edukasi yang menarik dan inovatif untuk pembelajaran anak. Ya, teman-teman, apa sih game edukasi itu dan seperti apa ya game yang menarik? Nah, kita sebelumnya sebagai latar belakang kita pahami dulu, kita telah mengalami perubahan zaman yang luar biasa, sangat berbeda masa saya kecil dan masa anak-anak sekarang ya. Masa kecil anak-anak sekarang, cara bermainnya dan alat bermainnya pun sangat jauh berbeda. Zaman dulu waktu saya masih kecil, mungkin teman-teman juga sudah ada yang mengalami juga, kita bermain dengan teman-teman ya di luar, kemudian menggunakan alat-alat tradisional dan kita belum mengenal apa namanya gadget. Dan televisi pun kalaupun ada juga sangat terbatas salurannya. Komputer apalagi. Nah, inilah perbedaannya. Setiap perubahan meskipun sangat itu lebih baik, pasti ada ketidaknyamanan. Dan ketidaknyamanan itulah yang harus diadaptasi menjadi kenyamanan. Apa itu era digital? Ya, oke, saat ini kita sudah masuk ke era digital, yaitu suatu masa atau zaman di mana hampir seluruh bidang dalam tatanan kehidupan manusia sudah dibantu teknologi digital. Banyak sekali contohnya ya teman-teman, di industri pun sudah banyak tenaga manusia digantikan oleh mesin atau robot. Dan di dunia pendidikan saat ini, apalagi setelah pandemi ya, banyak sekali yang berubah. Pembelajaran tidak bisa dilakukan secara langsung tatap muka dan kita mengandalkan teknologi untuk belajar dan mengajar. Inilah era digital. Nah, siapa siswa kita? Dia adalah generasi Z. Generasi Z yang hidup sejak lahir sudah terpapar oleh teknologi. Mereka sudah banyak menggunakan fasilitas-fasilitas gadget, laptop, televisi, dan lain sebagainya. Dan mereka sangat besar rasa ingin tahunya. Kemudian mereka juga termasuk orang-orang yang anak-anak ya khususnya, yang apa-apa inginnya cepat ya. Koneksi apalagi ya, koneksi di internet dan lain sebagainya. Dan itu sangat mempengaruhi sikap dan kepribadian mereka. Mereka juga termasuk generasi yang senang bersosialisasi, tapi sosialisasi maya. Itulah yang terjadi. Mereka lebih sibuk
akan lebih sibuk dan lebih senang berinteraksi dengan teman mayanya. Dan ini menjadi PR kita bersama sebagai guru. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan suatu permainan edukasi, memanfaatkan teknologi, tetapi bukan dalam bentuk permainan Android ya, dengan menggunakan handphone yang membutuhkan jaringan internet pastinya. Tapi di permainan ini saya hanya memanfaatkan satu software PowerPoint, Microsoft PowerPoint, untuk membuat permainan yang menarik dalam pembelajaran. Dalam membuat dan memainkannya pun tidak membutuhkan koneksi internet. Ya. Tapi apa sih pengertian game edukasi itu? Yaitu semua bentuk permainan yang dibuat untuk memberikan pengalaman pendidikan atau pengalaman belajar kepada para pemain-pemain permainan tersebut yang diberi muatan pendidikan. Jadi tidak hanya sekedar anak bermain saja tanpa ada tujuan yang ingin dibuat. Oke. Apa sih pentingnya permainan edukasi itu? Ya, untuk saat ini segala sesuatunya sudah dibantu oleh teknologi. Ya, daripada anak-anak lebih banyak dominan menggunakan gadget atau handphone untuk belajarnya, kita latih anak-anak itu menggunakan perangkat kerasnya adalah laptop atau komputer. Nah, di sini kita bisa membuat game yang menarik dan insya Allah mudah buat para guru membuatnya. Jadi permainan edukasi ini mampu merangsang imajinasi anak pastinya. Ya, anak-anak senang bermain dengan animasi, dengan gambar, dengan warna, dan dengan objek yang bergerak. Kemudian juga dapat mengembangkan sosialisasi pada anak. Bagaimana bisa mengembangkan? Karena permainan ini bisa saja dimainkan oleh satu atau dua orang anak, dan mereka juga dilatih untuk banyak mengingat, kemudian mengulang, dan inilah yang disebut mampu meningkatkan cara berpikir pada anak. Lalu bagaimana kaitannya dengan anak-anak yang kelas tinggi ya, atau kelas menengah, dasar menengah? Itu dapat saja anak-anak dilatih untuk membuat game ini dan mereka yang membuatnya sendiri. Lalu bisa saja mereka membuat permainan untuk dimainkan oleh temannya. Jadi di sini unsur sosialisasi dan imajinasinya bisa dipadu-padankan. Jadi guru, yang penting guru bisa dulu, kemudian nanti ditularkan ilmunya kepada anak-anak. Biasanya anak-anak yang dasar menengah ini lebih cepat ya, dan berikan mereka kesempatan untuk dapat bisa membuat suatu permainan. Atau guru memanfaatkan game edukasi ini untuk pembelajaran, ya itu diserahkan kepada teman-teman guru masing-masing. Permainan edukatif harus memperhatikan isi kemampuan anak. Dari permainan diharapkan anak itu merasa senang dengan permainan yang dimainkan. Namun tanpa disadari, ternyata permainan yang dikembangkan itu bermanfaat untuk mengembangkan kognisi, afektif, dan psikomotor. Jadi dari permainan ini anak dapat melatih problem solving, kemampuan menyelesaikan masalah. Itulah hebatnya permainan edukatif. Ya, dimana dia dapat merangsang gaya pikir anak, sifat rasa ingin tahu yang tinggi, kemandirian. Jadi sifat-sifat sikap-sikap afektifnya muncul. Lalu psikomotor terkait dengan dia memanfaatkan aktivitas motoriknya ya untuk melatih problem solving, kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, ada banyak sekali contoh-contoh permainan edukasi ya berdasarkan medianya. Ada media cetak ya, ada terdiri dari misalnya pop-up book,
HPE PAUD ya. Ini kalau yang teman-teman di PAUD penting sekali penggunaan HPE ya. Kemudian alat peraga belajar matematika untuk kelas dasar menengah. Intinya kalau menggunakan alat media untuk belajar, pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan. Media visual bisa berupa buku cerita, alat peraga sains, board game, dan lain sebagainya. Nah, ini media audio visual, di mana di sini ada audionya yang terdengar, ada visual yang terlihat, ya, penggunaan indera pendengaran dan penglihatan untuk memperoleh pengetahuan. Dan ini di sini berbagai macam produk audiovisual. Sekarang media komputer, bedanya apa? Media audiovisual diolah sedemikian rupa dengan media komputer, jadilah suatu media yang menjadi interaktif. Ada perlibatan anak di sana. Pada saat anak bermain game interaktif, anak juga yang melakukannya, yang sebagai pengguna ya, dia dapat mengeksplorasi apa yang mereka sedang mainkan. Itu ya, di sini media komputer, ada game interaktif, ada game Android, ada juga game berbasis PowerPoint. Dan ada juga mungkin game yang berbasis atau video yang berbasis Flash, Adobe Flash ya. Nah, ini di sini saya memanfaatkan media komputer dan memanfaatkan software PowerPoint untuk membuat game edukasi. Apa ya? Kenapa saya memilih ini? Karena menurut saya, dan saya yakin teman-teman setelah belajar pun akan merasakan hal yang sama ya. Apalagi kalau kita rajin berlatih, insya Allah kita akan membuat suatu game dengan mudah. Ya, mudah membuatnya. Kemudian dia akan kita buat semenarik mungkin dengan menampilkan berbagai animasi diam atau animasi bergerak, sehingga menstimulasi peserta didik kita untuk belajar, memotivasi mereka untuk belajar. Pastinya menyenangkan. Kalau menarik pastinya menyenangkan, ya, membuat mereka menjadi tidak mudah bosan dalam belajar. Kemudian juga mudah dipahami karena mereka senang, karena mereka menikmati, sehingga materi yang kita sampaikan yang biasanya hanya dalam bentuk lembar kerja atau buku paket, jadi mudah dipahami dengan menggunakan game. Dan dapat digunakan untuk penguatan dan pengayaan materi pembelajaran. Ya, game edukasi ini dapat menguatkan pengetahuan yang mereka sudah dapat sebelumnya. Misalnya Bu Guru memberikan materi-materi ya, biasanya juga materi disampaikan dengan PowerPoint misalnya. Ya, dipresentasikan dengan PowerPoint. Kemudian dikuatkan lagi dengan game. Jadi kita bisa mengetahui sejauh mana anak memahami apa yang sudah disampaikan, pengetahuan apa yang mereka dapatkan dari materi yang sudah kita sampaikan. Kemudian dalam pengayaan materi dari hal-hal yang belum ditemukan oleh anak pada saat materi disampaikan lewat verbal atau lewat metode ceramah ya. Dan ini kita sampaikan, kita kayakan materinya dengan game edukasi. Jadi anak-anak bisa lebih banyak sekali pengetahuannya. Pembuatannya, penggunaannya juga tidak memerlukan koneksi internet. Itu yang dapat kita minimalisir ya, bahwa penggunaan internet yang terlalu banyak pun akan sudah menjadi momok yang besar juga ya buat sebagian orang ya, karena penggunaan kayak kita menggunakan game Android pastinya memakan kuota yang besar. Nah, kalau menggunakan permainan edukasi berbasis PowerPoint ini, memang syaratnya paling tidak memiliki laptop atau komputer ya, yang bisa memainkan dan punya program PowerPoint di dalamnya.
Nah, di sini yang paling banyak digunakan fiturnya adalah insert, ya, dimana kita biasanya akan memasukkan gambar, bentuk, kemudian ada insert hyperlink, ya, terus word art, ya, audio. Nah, ini yang paling banyak, nanti akan ditutorialkan satu persatu. Lalu animation ini pasti penting, ya, dimana kita ingin memanfaatkan gambar-gambar yang bisa kita olah di software ini. Ada gambar bergerak dan ada gambar yang diam. Gambar diam dapat bergerak dengan kita aktifkan fitur animation. Oke, ini contohnya permainan edukasi sederhana dan interaktif dan berbasis PowerPoint. Nah, ini ada match. Ada match, ada memori, puzzle, dan tebak gambar. Kita klik saja. Nah, kita mulai main. Klik. Nah, ya. Lanjut. Kita mulai. Nah, di sini sudah mulai ada halangan, ya. Kalau sampai kena halangan, dia akan game over. Itu bisa nanti kita buat seperti itu. Oke, itu contoh match. Kalau memori bagaimana? Nah, kita di sini akan memasangkan gambar sebenarnya memori itu. Ya, memori itu memasangkan gambar. Yang ini seperti ini. Oke, ini seperti ini, ya. Nanti ada teknik-teknik pembuatannya saya akan tutorialkan. Puzzle. Ya, ini secara otomatis akan terbentuk. Kemudian tebak gambar. Siapakah aku? Kita buka petunjuk 1. Bila belum bisa terjawab, petunjuk 2. Petunjuk 3 bila belum terjawab dan jawabannya adalah gajah. Oke, seperti itu. Ya, teman-teman, game edukasi yang baru saja saya tampilkan itu adalah yang paling sederhana. Teman-teman bisa membuatnya sesuai dengan level pendidikan masing-masing atau mapel pembelajaran di sekolah masing-masing. Dengan tingkat kerumitan yang berbeda, dengan cara mungkin hanya konsep cara membuatnya saja nanti yang sama, tapi untuk konsep materinya itu diserahkan kepada teman-teman sesuai mapel masing-masing. Alhamdulillah, ini adalah angkatan yang sudah kesekian dan pesertanya itu dari level PAUD sampai SMK sudah pernah membuat sesuatu yang luar biasa, lebih dari yang saya buat. Nah, permainan edukasi digital merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang dapat dipilih di masa pandemi. Dapat dijadikan salah satu metode pembelajaran pengenalan TIK di sekolah dan mata pelajaran lain. Pada intinya, pemberian stimulasi pembelajaran sebaiknya dilakukan bervariasi. Utamakan prinsip kebermaknaan dan menyenangkan agar tujuan pembelajaran tercapai sesuai yang diharapkan. Teknologi hanya alat dalam proses pembelajaran, bukan satu-satunya cara untuk pembelajaran. Sejatinya, proses belajar aktif melibatkan aktivitas fisik dan non-fisik peserta didik. Ya, teman-teman, permainan edukasi ini adalah salah satu alternatif. Ini yang perlu dipahami. Jadi bukan satu-satunya metode untuk belajar. Ya, oke. Oke teman-teman, jadikanlah belajar itu asik, belajar itu candu. Tidak ada yang tidak bisa, yang ada hanyalah tidak mau dan tidak suka. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pelatihan eGuru ID dan belajar
bersama Guru Digital. Guru Digital is the best. Terima kasih. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.